Sejak 2004, Sriwijaya FC jadi kebanggaan masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan di lapangan hijau. 2 kali jadi kampiun Liga Indonesia dan 3 kali berturut-turut menggondol Piala Indonesia jadi bukti ketangguhan Sriwijaya FC selama 13 tahun mengarungi sengitnya kompetisi sepak bola Indonesia di kasta tertinggi. Rasa kebanggaan terhadap Sriwijaya FC tercermin lewat militansi para supporter. Sebuah kelompok kecil yang menamakan diri mereka Ultras Palembang menjadi salah satu contoh militansi itu. Yang membedakan adalah kecintaan Ultras lebih tinggi. Ultras Palembang 2004, berdirinya Sriwijaya FC tahun 2004. Berarti ideologi Ultras, dia lebih mementingkan klub bukannya organisasi supporter tersebut. Sriwijaya FC Prezo Piso, yang berarti Sriwijaya FC harga mati. Ultras itu artinya di luar kebiasaan. Sebagai oposisi, sebagai pemberontakan, sebagai simbol anti kemapanan, sebagai simbol underground. Ultras Palembang berdiri pada 2012. Jauh sebelum mengadopsi kultur Ultras, mereka mesti melewati pergulatan dengan pelbagai aliran, terutama di tengah dominasi aliran mania yang umum dianut kelompok supporter di Indonesia. Kita berubah ideologi menjadi Ultras dikarenakan kami harus membedakan diri kami dengan supporter-supporter yang ada di Palembang. Karena di sini sudah ada 2 supporter lain yang berideologi mania dan berideologi hooligan Inggris. Dari tahun 2012 kita sudah merubah kiblat kita dari mania ke Ultras. Nama saat itu tetap dipakai si manis Ultras Palembang. Seiring waktu berjalan, kami malu dengan nama tersebut. Ideologi kita kan Ultras, sangar, macu, gagah. Kita menirulah seperti di luar juga, nama klub ataupun nama kota. Ultras Palembang dimulai dengan puluhan anak muda pada 2012. Akses internet memudahkan mereka untuk bersentuhan dengan kultur Ultras. Sesuai dengan hasil kesepakatan bersama pada saat itu, memang Ultras sedang menonjol dan kita melihat begitu viralnya Ultras-Ultras dunia di YouTube di mana-mana. Kini mereka punya lebih dari 2.000 anggota militan, termasuk sayap perempuan bernama Sriwijaya Donadura. Donadura berasal dari bahasa Italia karena kita menganut ideologi Ultras yang beradab ke sana, berkiblat ke sana. Jadi Donadura itu artinya wanita tangguh. Karena kita mendukung Sriwijaya, jadi ditambahkan Sriwijaya Donadura. Mereka tampak menonjol di tribun timur Stadion Gelora Sriwijaya dengan baju hitam-hitam, meneriakkan chants ala Italia, mengibarkan bendera-bendera raksasa, dan tak pernah diam sepanjang pertandingan. Kami, Ultras Palembang, satu-satunya supporter Indonesia yang mempelopori Ultras di Tribun Timur. Ultras di Tribun Timur bernama Tutu Kurpi, dipelopori Rangers, Ultras Empoli FC Italia, Via Polo, Militante, Sriwijaya, Ale Ale, Via Polo, Militante, Sriwijaya, Ale Ale. Makna dari chant, isi chant itu bukan hanya slogan mulut. Jadi chant itu harus benar-benar dinikmati, dihayati, dipraktekkan. 90 menit plus injury time. Tidak pernah duduk, tidak pernah melongo, dilarang diam, wajib nyanyi, wajib bergerak. Mereka juga berusaha menghidupi diri sendiri lewat pembuatan album dan penjualan merchandise lewat distro. Seluruh supporter Indonesia Raya hidup dari dana kas, dari penghidupan dari tiket. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan apabila para supporter lokal tersebut itu mencari dana bukan dari tiket, seperti penjualan merchandise, seperti kompilasi album. Alhamdulillah, dan satu-satunya pertama kali Ultras Palembang yang punya distro di kota kami. Di tahun 2009 kami sudah punya album sendiri 17 lagu. Dedikasikan untuk sekian persen untuk mengisi uang kas kami. Kami mulai tanamkan di diri kami bahwa support your local team. Meski mengadopsi kultur supporter ala Eropa, mereka mengklaim tak melupakan kultur ketimuran. Walaupun kami berideologi Ultras, kami tetap memegang azas
adab ketimuran. Makanan wajib kami tetap nasi, tetap ubi kayu. Kalau kita mau ikutin budaya luar, ya kita minumnya minuman bir, makan spaghetti. Itu yang suka kita dibully oleh masyarakat yang bukan aliran ultras. Makan tahu tempe kok bilang ale-ale. Ya, tapi kita harus menyesuaikan dengan adat budaya yang tempat kita tinggal. Kita mempunyai tradisi kita sendiri. Ya, kalau mau ikut aturan ultras, memang tidak ada ketua ataupun leader. Cuma ini Indonesia. Inilah yang membedakan ultras Palembang dengan ultras-ultras yang lain. Karena ini Indonesia, khususnya ini Palembang. Budaya Palembang beda dengan Eropa. Proses kelahiran Ultras Palembang juga tak instan. Pasalnya, mereka mesti terseret dalam pertarungan antar kelompok supporter Sriwijaya FC. Meski punya prestasi mentereng, perjalanan Sriwijaya FC memang dicederai dengan pertikaian dan bentrok antar kelompok supporter. Hingga saat ini, ada 3 kelompok supporter Sriwijaya FC. Ketiganya merupakan anak kandung dari cerita panjang perpecahan antar kelompok supporter. Di tahun 2012-2013 kita menjadi aktor utama. Dalam artian aktor utama di sini, kita selalu yang diserang. Dan pada saat itu memang posisi kita yang memang sedang terjepit. Kita dikepung 2 supporter sampai kurang lebih tahun 2014-2015 kita baru bisa bilang mempunyai sikap, dan teman-teman dari Sriwijaya Mania Singamania juga mempunyai sikap, artinya mengurangi pertikaian. Jadi kita berkomitmen walaupun kita tetap beda tribun, beda warna, kita tetap satu Sriwijaya FC. Jadi untuk saat ini kalau bicara konflik, Ultras Palembang bersikap netral. Sampai detik ini Ultras Palembang tetap bersikap menserukan perdamaian supporter Sriwijaya FC. Kalau bicara korban, Ultras Palembang punya korban. Sama, mereka juga punya korban. Kalau ada orang bentrok, kita gimana caranya buat jauh-jauh dari bentrok. Ya kalau kita mau pulang, lihat ada bentrok, jangan dideketin dulu. Kita cari jalan pulang yang aman. Pertikaian dan bentrok antar supporter berlangsung nyaris 13 tahun terakhir. Saking seringnya bentrok terjadi, bagi kelompok supporter Sriwijaya, laga kandang berasa tandang, yang jadi ajang bertemu musuh bebuyutan. Masalah pertikaian itu sebenarnya bukan dari kita pentolan atau pengurus-pengurus inti, tetapi ada hal yang lebih urgent seperti ribut atau bentrok yang di luar pertandingan Sriwijaya FC. Misal ribut masalah di dunia maya, ribut masalah antar kampung. Mereka udah ribut dari zaman dahulu sebelum supporter berdiri. Terjadi riak di tingkat grassroots. Permasalahannya juga kadang-kadang tidak berkaitan dengan masalah sepak bola. Kalau memang manajemen Sriwijaya FC mau mendamaikan para supporter Sriwijaya FC, jangan setengah hati. Kalau memang benar-benar orang tua ini mau memikirkan, bapak panggil anak, hai anakku stop ribut. Ini kamar masing-masing untuk tidur. Dengan syarat, bapak tidak akan lagi melihat kalian ribut. Apabila kalian ribut, maka akan diusir dari kamar. Kami sih tetap berharap suatu saat nanti supporter Sriwijaya FC ini bersatu. Ideologi mania, ideologi ultras, dan ideologi hooligan tidak mungkin bersatu. Dan benar perbedaan ini tidak ada masalah bagi kami. Bagaimana kita menyatukan visi misi kita bahwa kita mendukung klub. Wahai kawan-kawanku, mari sadar dan buka mata. Buat apa lagi konflik ini terjadi kalau kita seperti ini. Dan bohong kita akan besar seperti Brigata Kuparsut, akan seperti Bonek, seperti Boboto, ataupun The Jackmania. Kita tidak akan bisa menyamai mereka karena kita 13 tahun selalu terlibat konflik yang berkepanjangan. Stop rasis, stop perang. Kita adalah bagian dari klub. Kita pendukung, bukan kaum begal, dan kita bukan kaum kriminal.